minimal 17 kali kita baca doa ini, saudara sekalian. Doa yang kemudian sadar atau tidak sadar, mungkin sebahagian hanya membaca, tidak mengerti bahwa ini adalah doa yang tiap hari kita panjatkan, tiap hari kita minta. Kalaulah mungkin doa-doa kita yang lain kepada Allah, hari ini kita minta, ketika sudah diberi, besok kita ganti dengan permintaan yang lain. Kalaulah kemudian kita butuh hajat sama Allah, hari ini kita minta, besok dikabulkan, besoknya kita sudah mengganti permintaan yang lain. Tetapi ada satu doa, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tiap hari, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kurang. Menurut Allah kurang. Kalau tidak disampaikan sampai 17 kali, maka subuh 2 kali, zuhurnya 4 kali, asarnya 4 kali, maghribnya 3 kali, dan isya'nya 4 kali. Kalau kurang dan Rasulullah merasa kurang, beliau tambah tahajudnya 11 rakaat, 8 tahajudnya, 3 witirnya. Beliau kadang masih kurang, beliau tambah duhanya, terkadang 2, terkadang 4, terkadang 6, terkadang 8. Beliau masih kurang, masih selalu haus dengan doa ini. Doa yang kadang-kadang dibaca sambil mengantuk oleh orang-orang yang sholat. Doa yang dibaca buru-buru oleh sebagian orang, padahal Rasulullah merasa kurang. Kalau 17 kali dia baca, dia masih kurang, saudara sekalian. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Maka tidak salah Nabi mengatakan, la salat, tidak ada salat. Tidak salah Nabi mengatakan, Pak, la salat, tidak sah salatnya, tidak ada salat. Liman la fatihatan kitabi lahu, bagi orang-orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan inti dari surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu setelah itu berdoalah. Karena setelah kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ya Allah, segala puji hanya untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Kalau kita mengambil dari Bismillahirrahmanirrahim dan menghitungnya sebagai ayat, maka kita akan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Lalu baca ayat yang tadi, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Masih pujian, 2 ayat pertama. Ayat ketiga masih pujian, Ar-Rahmanir-Rahim, Engkau Maha Pengasih ya Allah, diulang lagi, dan Engkau Maha Penyayang ya Allah. Sudah 3 ayat, belum pujian masih harus dikumandangkan, saudara. Maliki yaumiddin, ya Allah, masih tentang pujian. Maliki yaumiddin, Engkau menguasai hari pembalasan. Hari setelah hari di dunia ini akan ada hari namanya hari kiamat, kita dibangkitkan, maka itu dikatakan yaumuddin, hari pembalasan. Gak ada lagi sholat, gak ada lagi sedekah, gak ada lagi berbakti pada orang tua, gak bisa lagi nolong saudara-saudara kita di Palestina. Tertutup sudah peluang ke sana, semua peluang kebaikan sudah ditutup. Kenapa? Karena yaumuddin, kata Ali bin Abi Thalib, karena hari itu hari pembalasan. Al-yawm amalun bila jaza, kata Ali bin Abi Thalib, hari ini amalan belum dibalas. Wa ghadan jaza'u bila amal, dan besok hari pembalasan, gak ada lagi amalan. Saudara, setelah memuji dengan 4 ayat, barulah kita mengatakan inti dari surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah,
Hanya padamu ya Allah kami minta tolong ya Allah. Itu kalimat yang sering diulang oleh mujahid-mujahid saudara-saudara kita di Palestina. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat tauhid yang kata Allah, ini antara saya dengan hambaku, pahalanya urusan saya. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau ada hambaku yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah kepada Rasulullah, ini urusan saya dengan hambaku, rahasiaku ini dengan hambaku wahai Muhammad. Hayati, jangan sekedar lewat kalau sholat Al-Fatihahnya. Kalau khutbah Jumat sudah ngantuk, bagaimana nanti sholatnya? Jangan mengantuk. Bangun subuh dalam keadaan fresh, mandi agar Al-Fatihahnya dinikmati, agar ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagaimana yang dikatakan oleh saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, datang bom rudal kanan kiri puluhan tahun dijajah, masih bertahan. Kalau mereka mau keluar dari tempatnya, gampang selamat. Tapi mohon maaf, akidah mereka mengajarkan bahwa di atas hanya ada Allah, di bawah hanya ada tanah. Maka mereka tidak pernah takut dengan kelengkapan senjata Israel, tidak pernah takut dengan banyaknya gabungan negara-negara Eropa, tidak pernah takut dengan PBB. Yang mereka takuti hanya Allah, karena kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami mohon pertolongan. Seorang yang mengontak saya, seorang syekh yang meninggal anaknya di Gaza, lalu kemudian mengatakan, alhamdulillah akhi, saya ada kabar gembira, dengan bahasa Arab. Lalu saya membuat WA itu, menelpon Bushra. Saya kira kabar gembira apa? Saya kira kabar gembira bahwa Masya Allah Gaza baru saja menaklukkan Israel dan seterusnya. Saya telepon syekh, Masya Allah, apa kabar gembiranya? Dia katakan, alhamdulillah hari ini 2 anak saya mati syahid, menetes air mata saya. Kabar gembira itu adalah anaknya baru mati syahid, terkena rudal, sedang menghafal Al-Quran. Satu berusia 17 tahun, satu berusia 14 tahun. Saya kira kabar gembiranya apa saudara sekalian? Kabar gembiranya, anak saya baru mati syahid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar biasa kalimat tauhid ini yang diajarkan pada inti dari surah Al-Fatihah. Barulah setelahnya kita berdoa dengan doa yang tulus pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya ya Allah jalan yang lurus. Itulah saudara sekalian, kenapa pada khutbah Jumat ini saya mengangkat tema ini, menggabungkan antara tauhid dan permohonan. Saudara, kita selalu minta hajat-hajat kita, kita selalu minta kebutuhan-kebutuhan kita sama Allah. Yang minta jodoh berdoa, ya Allah beri saya jodoh. Yang minta rezeki berdoa, ya Allah kasih saya rezeki. Yang minta anak, ya Allah kasih saya anak. Yang punya hutang bilang, ya Allah lunasi hutang-hutang saya. Yang belum ada kerjaan bilang, ya Allah kasih saya kerjaan. Dia berdoa dengan segala macam cabang-cabang doa. Dia lupa inti doa yang diwajibkan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Hayati dalam setiap sholat, khusyuk dalam sholatmu, hayati setiap bacaan-bacaannya. Maka Masya Allah, Allah akan menunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini saudara adalah bagian daripada mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan jodoh yang baik. Semuanya akan lurus, semuanya akan baik kalau kemudian doa itu dikabulkan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus, di dalamnya ada istri yang baik, pekerjaan yang baik, rezeki yang baik, utang yang dilunaskan, semuanya jadi baik kalau Anda berada pada jalan yang lurus. Tidak perlu menyogok untuk jadi caleg, untuk jadi anggota dewan tidak perlu nyogok, untuk jadi bupati, gubernur tidak perlu sogok, karena Anda mau jalan yang lurus. Jangan cari jalan ke kanan, jalan ke kiri, jangan cari jalan pintas saudara sekalian, karena pasti Allah tidak ridha. Jalani sesuai dengan takdirmu,
dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur